Shalom kekasih Kristus. Pernahkah kita bertemu dengan orang-orang yang menginginkan sesuatu yang tidak pada tempatnya? Misalnya, ingin menerima hasil yang banyak, tetapi menanamnya tidak di tempat yang subur. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua untuk hidup di tempat yang baik dan benar agar dapat bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan melalui renungan ini dapat menguatkan iman percaya kami, bahkan membawa kehidupan rohani kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Tuhan, pimpin dan bawa kami agar kami dapat melihat di mana lingkungan kami yang tepat sehingga kami dapat bertumbuh dan menghasilkan sesuatu sebagaimana yang Kau taruh dalam hidup kami. Tuhan, melalui firman pada hari ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami sehingga firman ini dapat mengarahkan seluruh kehidupan kami, pikiran dan perbuatan kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertumbuh di lingkungan yang tepat. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 92 ayat 13. Demikian firman-Nya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap benih atau biji akan tumbuh menjadi pohon karena secara alamiah di dalam diri benih tersebut mempunyai potensi untuk bertumbuh. Terciptanya pertumbuhan dari benih yang dibutuhkan adalah lingkungan dan nutrisi yang tepat. Demikian pula ketika kita ingin mewujudkan otoritas pribadi, maka diri kita mengharuskan untuk memelihara lingkungan yang tepat yang dapat memberikan perhatian kepada aspek otoritas pribadi kita sehingga dapat memungkinkan otoritas tersebut untuk berkembang dengan efektif dan maksimal. Kekasih Kristus, agar dapat berkembang dengan maksimal dan efektif, kita harus menciptakan lingkungan yang semaksimal mungkin. Kita harus menciptakan lingkungan yang tepat dengan menyingkirkan apa yang mengganggu terhadap otoritas kita dan menggantinya dengan apa yang akan membangun. Contoh, jika kita ingin mengembangkan bakat untuk memasak atau membuat kue agar dapat dijual untuk menambah pendapatan, tetapi kita menghabiskan seluruh waktu dengan menonton drama Korea atau drama-drama lainnya di HP, maka kita tidak akan memenuhi potensi dalam hidup kita. Sebaliknya, akan terjadi perubahan jika kita membuka HP untuk melihat dan mengamati resep-resep masakan dan resep membuat kue, serta belajar untuk mempraktekannya. Maka kita akan menerima pengetahuan baru dan dapat mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Terlebih ketika kita terus mengisi dengan pengetahuan dan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, otoritas pribadi kita juga seringkali akan menciptakan sebuah lingkungan di mana itu dapat berkembang ketika kita beroperasi dalam daerah kekuasaan pribadi kita. Kekasih Kristus, biasanya orang-orang yang telah menemukan otoritas pribadi akan menciptakan suatu lingkungan yang optimal. Bahkan itu pun akan dilakukannya karena memang untuk demikian kita dilahirkan. Pendengar, bila otoritas yang tepat dan lingkungan yang tepat akan memberi kita motivasi yang kuat dan kepuasan. Sesungguhnya orang-orang yang berada dalam pekerjaan atau keadaan yang tidak berkaitan dengan otoritas pribadi, mereka sebenarnya tidak memiliki pekerjaan dan berada dalam pekerjaan yang tidak selaras dengan tujuannya. Itu dianggap sesuatu yang sementara. Hal ini mungkin teman-teman kerja kita tidak mengetahui di dalam diri kita yang sebenarnya, tetapi Allah tahu persis. Setiap posisi apapun dalam hidup kita hanya sementara sampai mencapai titik di mana kita berada dalam posisi untuk mewujudkan diri kita yang sejati. Hal ini tidak bedanya kita menanam sebuah pohon di salah satu sisi perkarangan kita.
Agar pohon itu bisa tumbuh, pohon akan berusaha untuk membuat akarnya kokoh supaya bisa menembus lapisan tanah yang keras hingga menemukan air dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Itu kemudian akan membuat proses fotosintesis pada daun bisa berjalan lancar sehingga pohon bisa mendapatkan segala zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh sehat, subur, dan menghasilkan buah. Jadi pohon menyerap kebutuhannya untuk hidup dan tumbuh dari tanah apabila pohon tersebut ditanam. Para pendengar yang terkasih, jika pekerjaan kita sekarang merupakan pekerjaan yang sesungguhnya, jangan mengundurkan diri tanpa memiliki rencana yang spesifik atau lebih jelas. Kita dapat meringankan kefrustasian pekerjaan kita dengan berfokus pada apa yang dapat dipersiapkan oleh pekerjaan itu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang kita dapatkan melalui pekerjaan itu. Kita bisa pergi ke tempat kerja kita dengan berkata pada diri kita sendiri, saya akan menemukan otoritas dan tugas saya, dan kemudian menghubungkan pekerjaan ini kepada pekerjaan saya yang sebenarnya. Dan saya dapat belajar segala sesuatu yang bisa saya pelajari supaya dapat membantu saya untuk bergerak lebih jauh ke arah tujuan saya yang sebenarnya. Kita harus memilih di mana kita akan tertanam. Seperti sebuah benih akan bertumbuh di lingkungan yang tepat dengan baik yang kemudian berbuah lebat. Kalau ditanam di tanah yang subur dan kaya gizi atau nutrisi-nutrisi, maka kita harus memilih untuk tertanam pada area atau wilayah mana talenta, potensi, dan otoritas pribadi kita tertanam. Jika benih tersebut berada di tempat yang tepat, maka tempat tersebut dengan sendirinya akan memberi pertumbuhan sebab lingkungannya tepat. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Kami diarahkan dan kami dibawa untuk lebih mengerti di mana kami ditempatkan, di mana lingkungan kami yang dapat memberikan nutrisi-nutrisi yang tepat, sehingga otoritas yang ada dalam diri pribadi kami dapat bertumbuh dan menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan pimpin kami supaya ketika kami memperoleh lingkungan yang tepat, kami juga dapat mengeksplorasi kehidupan kami sehingga kami dapat maksimal dan menghasilkan satu pertumbuhan seperti apa yang Kau inginkan dengan hasil-hasil yang optimal. Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur kepadamu dan sungguh firman yang disampaikan sangat memberkati iman percaya kami. Biarlah firman ini dapat membawa pertumbuhan dalam kerohanian kami, di mana kami terus dibawa untuk berada dalam lingkungan yang tepat sehingga menghasilkan pertumbuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap berada dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.